Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, dan yang paling besar, yang paling agung adalah nikmat Islam dan iman. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa meniti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan memberkahi antum semua. Ini adalah pertemuan keempat dari kajian rutin di awal bulan Muharram tahun 1443 Hijriah, membahas kutaib atau buku saku berjudul Risalatun fi ahadithi Ashridil Hijjah, Risalatun fi ahadithi Syahrillahil Muharram, atau hadis-hadis tentang bulan Allah Muharram, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang mana telah kita bahas atau kita sampaikan 3 pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama tentang ibrah dari pergantian tahun, kemudian anjuran agar tidak panjang angan-angan di dunia. Lalu di pertemuan sebelumnya, yaitu hari kemarin, kita telah membahas tentang keutamaan bulan Muharram. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang keempat, yaitu tentang Yaumu Ashura fit tarikh, atau sejarah hari Ashura. Hari Ashura bagi yang belum mengetahui adalah tanggal 10 Muharram, sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Penulis menukil hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, kanat yaumu Ashura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Hari Ashura, dahulu orang-orang Quraisy di masa jahiliyah berpuasa pada hari Ashura. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga berpuasa di hari Ashura di masa jahiliyah. Falamma qadima al-Madinata shamahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau juga masih berpuasa di hari Ashura. Wa amara bisiyamihi, juga memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari tersebut. Falamma furidha Ramadan, namun tatkala diwajibkan puasa Ramadan, taraka shauma Ashura, beliau meninggalkan puasa Ashura. Faman syaa shamahu, barang siapa yang ingin berpuasa maka hendaknya berpuasa. Wa man syaa tarakahu, dan barang siapa yang ingin meninggalkannya maka hendaknya ia tinggalkan. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Penulis menjelaskan, al-haditsu dalilun ala anna ahlal jahiliyati kanu ya'rifuna yauma Ashura. Hadis ini menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya dahulu orang-orang jahiliyah mereka mengenal hari Ashura, mengenal keistimewaan hari Ashura atau tanggal 10 bulan Muharram. Wa annahu yaumun masyhurun indahum, dan bahwasanya hari Ashura adalah hari yang dikenal atau masyhur di kalangan
orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Bukan hanya mereka mengenal keistimewaannya saja, namun mereka juga wa annahum kanu yasumunahu. Mereka juga berpuasa di hari Asyura. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu aidan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa di hari Asyura. Jadi puasa hari Asyura ini sudah dikenal ya oleh orang-orang jahiliyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir Quraisy pun, orang-orang Quraisy dulu berpuasa di hari Asyura, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di hari tersebut. Bukan hanya itu saja, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terus berpuasa di hari Asyura sampai sebelum hijrah. Sebagaimana dijelaskan di sini, wastamarra ala siyamihi qabla al-hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa di hari Asyura ya sampai sebelum hijrah. Walam ya'murin nasa bisyamihi. Namun saat itu ya, sebelum hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Jadi hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang berpuasa. Ya. Kemudian penulis menjelaskan wa hadza yadullu ala qudsiyati hadzal yaum. Ya. Fenomena ini, hal ini ya tadi hari Asyura ini dikenal oleh orang-orang jahiliyah, kemudian juga mereka berpuasa di hari itu, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di hari itu. Ya. Apa? Menunjukkan ala qudsiyati hadzal yaum, menunjukkan keistimewaan atau kesucian hari ini, yaitu hari Asyura. Wa 'azimi manzilatihi 'indal Arab fil jahiliyah qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukannya yang tinggi di mata orang-orang Arab di masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti lainnya apa? Yaitu mereka di hari Asyura itu mereka menutup Ka'bah, ya, memberikannya kiswah sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang lain. Kama fi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha aidan, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau menuturkan, kanu yasumuna Asyura qabla an yufrada Ramadan. Dahulu mereka, yaitu orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, ya, mereka berpuasa di hari Asyura, ya, di hari Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Selain itu, wa kana yauman tustaru fihi al-Ka'bah, dan adalah Asyura adalah hari di mana Ka'bah ditutup atau diberikan kiswah, diberikan kain penutupnya. Jadi ini menunjukkan keistimewaan hari Asyura sebelum dan setelah datangnya Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan, qala Al-Qurtubi, haditsu Aisyah yadullu ala anna shawma hadzal yaum kana 'indahum ma'lumul masyru'iyyah wal qadar. Hadis Aisyah tadi menunjukkan bahwa puasa Asyura, ya, di mata orang-orang Arab itu syariat dan kemuliaannya sudah dikenal, ya, sudah diketahui kemuliaan dan syariat puasa Asyura atau hari Asyura. Pasalnya apa? Mengapa mereka mengenal hari itu istimewa di mata mereka, dan bahkan mereka juga berpuasa di hari itu? Wala'allahum kanu yastaniduna fi shaumihi. Ya. Kemungkinan orang-orang jahiliyah dulu menyandarkan ibadah puasa tersebut atau landasan puasa Asyura di mata mereka adalah min syariat Ibrahim wa Ismail salawatullahi wasalamuhu alaihima. Ya, jadi merupakan sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Fa'innahum, karena mereka orang-orang jahiliyah, kanu yantasibuna ilaihima, karena mereka orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang Arab jahiliyah, mereka menisbahkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Wa yastaniduna fi katsirin min ahkamil haji wa ghairihi ilaihima, dan juga menyandarkan banyak hukum-hukum tentang haji ataupun selain haji kepada mereka berdua. Nah, jadi kalau misalkan kita ditanya mengapa orang-orang Arab jahiliyah mengenal puasa Asyura, ya,
mengetahui keistimewaannya, dan juga di hari itu mereka menutupi Ka'bah dengan kiswah, karena itu merupakan sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Karena orang-orang Arab menisbahkan diri kepada mereka berdua, ya. Dan bahkan pada hukum-hukum haji dan juga beberapa hukum yang lainnya, mereka masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dan diantaranya adalah Asyura, puasa Asyura. Kemudian penulis menjelaskan, walladhi yustafadu min majmu'il adillah, dari kumpulan dalil bisa disimpulkan atau bisa diambil faidah, anna sauma Asyura, bahwasanya puasa Asyura kana wajiban fi awwalil amri ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Nah, dari kumpulan hadis-hadis yang ada bisa disimpulkan atau bisa diambil faidahnya bahwasanya puasa Asyura pada awalnya, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, hukumnya wajib. Ala sahih min qaulai ahli ilm, berdasarkan pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama. Mengapa? Dithubutil amri bisaumihi, karena ada dalil yang memerintahkan puasa Asyura, ya. Dan sebagaimana dalam kaidah usul disebutkan bahwasanya perintah itu menunjukkan wajib apabila tidak ada qarinah yang merubahnya. Dan juga sebagaimana diriwayatkan muttafaq alaih dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min Aslam an adzana fin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seseorang dari suku Aslam agar memberitahukan atau menyerukan kepada manusia, anna man kana akala falyasum baqiyata yaumih, barang siapa yang makan di hari itu, maka hendaknya ia berpuasa atau menahan makan dan minum di sisa harinya. Wa man lam yakun akala falyasum, dan barang siapa yang belum makan maka hendaknya berpuasa. Mengapa? Fa innal yawma yaumu Asyura, karena hari ini adalah hari Asyura. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa puasa Asyura pernah diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Yaitu apa? Yaitu kapan? Yaitu ketika awal Nabi SAW tiba di Madinah. Ya, tiba di Madinah dan sebelum turun kewajiban puasa Ramadan. Nah, oleh karena itu, penulis menjelaskan, walamma furidha Ramadhana fi sanati tsaniyah. Nah, tatkala diwajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah, nusikha wujubu shaumi Asyura wa baqiyal istihbab, dihapuslah kewajiban puasa Asyura dan hukumnya berubah menjadi mustahab atau sunnah. Nah, jadi itu. Jadi tahapannya, puasa Asyura atau keistimewaan hari Asyura itu sudah dikenal oleh bangsa Arab, ya, karena itu merupakan peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dan juga Nabi SAW juga berpuasa di hari Asyura. Namun saat itu sampai Nabi SAW hijrah tidak memerintahkannya atau tidak mewajibkannya kepada para sahabat. Baru ketika Nabi SAW ya hijrah ke Madinah, kemudian melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari itu, maka beliau mewajibkannya karena hari itu hari Asyura. Ya, seperti itu. Oleh karena itu penulis menjelaskan, walam yaqa'il amru bi shaumi Asyura illa fi sanatin wahidah. Oleh karena itu perintah untuk berpuasa di hari Asyura hanya berlangsung 1 tahun saja. Ya, hanya berlangsung 1 tahun. Kapan? Wahiyas sana ats-tsaniyah minal hijrah, yaitu sampai tahun kedua Hijriyah. Haitsu furidu Asyura fi awwaliha, karena di tahun itu, ya, karena di awal tahun kedua Hijriyah itu diwajibkan puasa Asyura di awalnya, ya. Tsumma furidu Ramadan ba'da muntasafiha. Baru kemudian di pertengahan tahun kedua Hijriyah, ya, setelah pertengahan tahun kedua Hijriyah
diwajibkanlah puasa Ramadan. Ya, sehingga kewajiban puasa Asyura dihapuskan. Namun syariatnya tetap ada dan berubah hukumnya menjadi sunnah. Thumma azama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhir umrihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertekad di akhir hayatnya, yaitu fi sanatil asyirah, pada tahun ke-10 Hijriah, ala alla yasumahu mufradan. Ya, tidak berpuasa pada tanggal 10 Asyura atau pada tanggal 10 Muharram saja, bal yasumu qablahul yaum at-tasi. Namun Nabi SAW ingin juga berpuasa sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Muharram. Sebagaimana kama sayati insyaallah. Itu sebagaimana yang akan dijelaskan pada hadis yang ke-7 nanti, insyaallah. Wa hiya suratun min suwari mukhalafati ahlil kitab fi sifati siyamihim. Dan ini itu berpuasa pada tanggal 9 kemudian tanggal 10, ya, merupakan bentuk mukhalafah, bentuk menyelisihi ahli kitab pada tata cara puasa mereka, ya, pada tata cara puasa mereka. Nah, jadi dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa sejarah Asyura ini cukup panjang, ya, cukup panjang, dan itu sudah dikenal di masa Arab Jahiliyah. Ya, jadi dahulu orang Arab Jahiliyah itu mengetahui, ya, tentang keistimewaan hari Asyura. Bukan hanya itu, mereka berpuasa di hari itu dan juga memakaikan penutup atau kiswah Ka'bah. Selain itu juga Nabi SAW juga berpuasa di hari itu. Kemudian Nabi SAW terus berpuasa di hari Asyura, ya, namun tidak mewajibkannya kepada manusia, kepada para sahabat sampai beliau hijrah. Kemudian ketika hijrah, beliau melihat orang-orang Yahudi sebagaimana yang akan nanti dijelaskan di hadis berikutnya, berpuasa di hari itu. Kemudian Nabi SAW pun mewajibkannya tadi berdasarkan hadis Salamah bin Al-Aqwa. Kemudian ketika diturunkan kewajiban puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pertengahan tahun kedua Hijriah, dihapuslah kewajiban puasa Asyura, ya, dan hukumnya berubah menjadi sunnah ketika puasa Ramadan diwajibkan, yaitu pada pertengahan tahun kedua Hijriah. Oleh karena itu, perintah untuk berpuasa di hari Asyura atau kewajiban puasa Asyura hanya berlangsung 1 tahun, ya, pada tahun 1,5 Hijriah, ya, sebagaimana tadi dijelaskan. Ini sejarah singkat mengenai Asyura. Baru kemudian di tahun ke-10 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk berpuasa sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Muharram. Agar apa? Agar menyelisihi ahli kitab, agar menyelisihi orang-orang Yahudi yang juga berpuasa di hari itu, ya, di hari itu, sehingga untuk menyelisihi mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk berpuasa juga di tanggal 9 Muharram, ya. Kemudian penulis menutup pembahasan ini dengan sebuah doa, ya. Allahumma ya man la tadurruhul ma'siyah wa la tanfa'uhu at-ta'ah. Ya Allah, zat yang mana tidak berbahaya baginya maksiat, wa la tanfa'uhu at-ta'ah, dan tidak bermanfaat baginya taat. Urzuqna taubata ilaika wal inabah. Anugerahkanlah kepada kami taubat dan kembali kepadamu. Wa aikidna ya maulana min naumil ghaflah. Ya Allah, bangunkanlah kami dari tidur kelalaian. Wa nabbihna lightinami awqatil muhlah. Ingatkanlah kami agar bisa memanfaatkan waktu luang. Allahumma ja'alna mimman tawakkala 'alaika fakaffaitah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bertawakal kepadamu lalu engkau cukupi. Wastahdaka fahadaitah, dan meminta petunjuk kepadamu kemudian engkau beri petunjuk. Wastansaraka fanasartah, dan meminta pertolongan kepadamu kemudian engkau tolong. Wa tadarra'a ilaika farahimtah, dan merendah kepadamu lalu engkau merahmatinya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Semoga salawat dan salam
tercurah kepada Nabi kita Muhammad. Demikian penjelasan singkat mengenai sejarah hari Asyura yang sangat istimewa, bukan hanya di kalangan kaum muslimin sebagaimana kita ketahui sekarang, namun sudah diketahui dan dikenal dan juga diistimewakan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu dan juga oleh orang-orang ahli kitab. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua agar senantiasa beramal saleh di bulan yang mulia ini, di bulan Muharram ini, dan juga utamanya di hari Asyura yang sejarahnya tadi kita jelaskan secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.